Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya yang sudah konsisten ya hadir di sesi book review. Kita orang konsisten. Ya, wajah-wajahnya udah itu ya, yang Kalau udah ngambil, rajin datang itu udah bisa di. kalau udah ngambil apa? Udah bisa di. Ada Eca gitu. Ya, ada Eca juga. Oke, hari ini kita akan membahas buku berjudul From Strength to Strength, dan kali ini ada bintang tamunya yaitu Mbak Dwi. Apa kita? Duo apa ya? Radikal. Duo radikal. Oke. Dan saya yakin si Mbak Dwi ini akan banyak sharing tentang insight dari buku ini karena beliau sudah banyak pengalaman ya. Praktisi. Lebih banyak dari kami. Di bidangnya. Oke, tapi sebelumnya seperti biasa saya ingin share singkat aja ya. Kali ini kita singkat tentang klub buku kita, yaitu Emily Book Club ini. Oke, jadi kita didirikan sampai kayak perusahaan yang dibentuk tahun 2023, 22 Mei, artinya sudah tahun ketiga ini. Jumlah member di WhatsApp group kita ada 149 member. Kita punya mini library lantai 7 dan kita punya sesi book review bulanan seperti hari ini. Kita juga ada Yammer page dan yang terbaru kita punya YouTube channel di mana sesi-sesi kita biasanya kita rekam terus kemudian kita taruh di YouTube. Jadi teman-teman bisa kangen misalkan pengen dengerin review buku-buku tertentu bisa buka YouTube channel kita. Oke. Dan di tahun ketiga ini kita udah mereview, jadi tiap bulan konsisten dari awal dibentuknya sampai hari ini kita konsisten tiap bulan melakukan sesi book review ini setiap Fuel Up Friday di Jumat kedua setiap bulannya. Dan bulan lalu kita bahas buku Blindside, kebetulan di sesi Learning Week ya. Dan bulan ini kita membahas buku From Strength to Strength. Untuk bulan depan, insya Allah kita akan bahas buku Psychology of Money. Jadi, ada dari Mbak Anne Nataya akan share buku ini. Mana tuh artis? Lagi jalan-jalan kayak. Jualan. Oke, buat yang belum registrasi silakan bisa scan QR code ini. Karena nanti akan ada pengundian juga ya untuk door prize-nya. Kita ada door prize 3 voucher MAP 100.000 dan juga 1 buku Factfulness. Ini bukunya ada di sini. Factfulness ya. Baru beli hari ini tadi. Iya, pasti. Kalau buku From Strength to Strength yang ini ya bukunya buat teman-teman yang online ini bukunya. Buku ini From Strength to Strength ada di mini library-nya lantai 7. Jadi kalau yang nanti setelah review buku ini kok kayaknya bagus bukunya, saya pengen baca lebih banyak lagi, silahkan boleh minjem buku ini. Yang penting jangan lupa dibalik. Oke. Tanpa berlama-lama lagi kita mungkin pindah ke itu ya, saya pindah ke slide-nya Bu Dwi. Itu foto yang perempuan siapa sih? Nemu di jalan. Kenalan Foto berapa tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu kakak dengan kurang-kurang Kinclong banget. Sekarang juga masih kurus. Gue masih. Oke, kita alurnya gimana nih Mbak Dwi? Nggak tahu gimana Pak. Nanya gimana Pak? Ini sebenarnya slide ini yang bikin Bapak sih sebenarnya. Jadi nanti kita saling mengisi. Oke, jadi buku From Strength to Strength karya Arthur C. Brooks ini buat saya sangat menarik karena ini refleksi perjalanan hidup, terutama buat teman-teman yang sudah
40 tahun ke atas ya. Itu belum masuk kan? Tapi bukan berarti buku ini nggak cocok dibaca oleh orang-orang 40 tahun ke bawah, karena sebenarnya banyak apa ya, kita jadi lebih menyadari bahwa nanti ke depannya itu kita akan mengalami hal tersebut, sehingga bagaimana kita menyiapkan diri kita supaya pada saatnya itu tiba kita nggak kaget. Kita udah mempersiapkan mental kita agar lebih bisa nggak down. Nah ini Badui ada mau share nggak nih? Ini backgroundnya sebenarnya Backgroundnya personal ya sebetulnya. ya. Jadi di buku ini di awal chapter awal tuh si penulisnya itu bercerita tentang apa? Dia naik pesawat, terus kemudian dia ketemu satu sosok figur yang dia nggak nyebut namanya, tapi itu sosok yang sangat terkenal, yang kalau dia melihat, wah ini dia orang pasti sangat-sangat sukses, sangat bahagia. Tapi terus dia nguping pembicaranya dia dengan temannya di situ, ternyata enggak, dia tuh merasa nggak bahagia dengan apa yang sudah dicapainya selama ini. Dia merasa bahwa hidupnya itu kosong. Padahal terkenal. Dia terkenal, uangnya banyak. Dan ini sebenarnya banyak contoh-contoh. Ini slide berikutnya yang Strivers Course bukan ya? Ini. Atau Mbak Dwi mau nambahin yang di sini, yang di slide awal tadi? Ini sebetulnya kalau saya mungkin nggak akan banyak mereview bukunya ya. Kalau bukunya sih mungkin dari Mas Iwan aja. Okay. Saya lebih pengen cerita sih. Saya lihat judulnya ya. Ya, semoga kalau ada hal yang bermanfaat semoga bisa digunakan. Tapi kalau ternyata ada yang nggak bermanfaat buang aja. Ini kan ceritanya buku ini tuh sebetulnya awalnya menceritakan orang tuh udah ada di kurva hidup gitu. Kurva hidup berjalan dari muda, karirnya sukses, kemudian dia akan ada di puncak, kemudian dia akan ngerasa oh kayaknya udah deh gitu kan. Terus lama-lama turun. Jadi dia nggak naik lagi. Nah, makanya tadi Mas Iwan bilang yang di atas 40. Karena mungkin Mas Iwan bisa. oh iya. Tukang catering. Oh iya. Ya, bagi-bagi. Apa? 40, 50 lah. Mungkin kalau 40 sih belum. 40 kan masih produktif banget. Di atas 50. Aku nggak ini ya. Gue kayaknya apa ya? Kayaknya gue Kalian ngeliatin aku. langsung kita etik. Iya. Di atas 50 sama yang udah mulai apa namanya karirnya tuh udah mulai apa namanya slow down. Ini enggak semua orang, tapi kebanyakan begitu. Saya personally sih kemarin merasa begitu ya. Jadi ada satu titik ya udah sampai di level ini, tapi kok ya tadi yang apa Mas Iwan bilang kok ada rasa tak happy ya. Nah, happy-nya kenapa? Nggak usah dibahas lah ya. Di sini kan bukan untuk membahas itu. Bukan ya? Bukan itu ya? Padahal kita membantu ya. Ada. Pokoknya itu. Apa maksudnya kan kadang orang ada satu keinginan dan keinginan itu tidak terpenuhi kan bisa jadi nggak happy. Nah itu akhirnya saya memutuskan pensiun dini. Untungnya kalau dalam kasus saya pribadi ini adalah perubahan yang declare, jadi nggak tiba-tiba. Kan kalau perubahan macam-macam ya, akan ada kasus, ya kayak ada kasus yang apa di layoff itu kan tiba-tiba, mereka nggak bisa declare. Kalau saya kebetulan, alhamdulillah bisa declare. Jadi dari mulai Maret itu Maret ya, Maret itu udah berpikir. Udah kontak HRD, April submit, terus masih tunggu karena waktu itu nungguin penggantinya masuk. Kayaknya saya keluar bulan Juli. Nah itu kan juga ngelihat juga ya banyak apa namanya petinggi baru gitu kan, yang masih muda-muda, yang masih energi gitu kan. Jadi maksudnya dengan apa kan, dan di sini Mandula ini kan
gitu ya, cepet banget ya dengan bergeraknya gitu. Jadi saya pikir udahlah, kayaknya saya udah tidak bersedia untuk mengikuti keejalan gitu lagi karena terlalu agile gitu ya gerakannya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Itu backgroundnya. Nah, si Bapak Brooks ini bilang itu sebetulnya yang dibilang fluid intelligence. Fluid intelligence itu apa? Nanti kita jelasin di slide berikutnya. Itu udah mulai turun. Nah, sekarang fluid intelligence-nya itu apa sih? Boleh nggak, Pak? Next ya, Pak. Ya. Nah, yang ini nggak usah, Pak. Yang ini tadi kita udah bahas. Tapi yang ini menarik sih yang slide yang driver's course ini. Jadi kalau misalkan Oh, silakan. orang kalau dia semakin sukses ya di karirnya dia, Hmm. itu jatuhnya pun juga semakin sakit dibandingkan orang yang biasa-biasa di karirnya, terus kemudian dia tadi umur berapa dia udah mulai mengalami declining atau penurunan yang fluid intelligence tadi, itu lebih nggak kerasa dibandingkan yang dia di karirnya bagus tiba-tiba terus kehilangan itu semua. Jadi ya mungkin contohnya banyak sih kayak artis-artis ya, Kayak power syndrome gitu ya. Robin Williams, terus kemudian yang main Home Alone siapa? Kevin ya. Mungkin itu kan begitu mereka udah menikmati ketenaran itu mulai ada ya drugs lah. Ya itu yang terjadi sih. Jadi dia menjelaskan dari penelitiannya dia bahwa orang-orang yang punya high achieving individuals ya, yang pencapaiannya itu sangat bagus itu begitu karir profesional mulai menurun, itu mereka akan sangat mentalnya benar-benar kerasa gitu. Ini dari bukunya dia. Makanya banyak yang diri. Iya, itu Robin Williams itu ya, kalau Kurt Cobain itu contoh-contohnya banyak di situ. Ya, Nah, terus tadi si Badu jelaskan yang intelijen tadi ya, ada fluid intelligence sama crystallized intelligence. Jadi fluid intelligence itu dijelaskan sebagai kecerdasan cair sebetulnya. Itu bahasa Indonesia-nya kayak gitu ya. Jadi ini fluid intelligence itu bisa kita dapatkan selama kita awal-awal karir, jadi kita belajar hal-hal baru. Itu cepat, kita mempelajari hal baru itu cepat. Jadi itunya naik, kurvanya itu naik. Tapi di usia tertentu, kita suruh belajar hal baru susahnya minta ampun, kerasa nggak? Coba kita belajar, suruh belajar AI aja kayaknya, aduh, nggak tahu mulai dari mana. Suruh belajar Power Platform atau apa gitu, padahal tuh bisa dipelajari. Kayaknya susah banget gitu kalau udah di usia tertentu. Dan memang penelitiannya ada. Di usia tertentu kita tuh udah nggak bisa menerima hal baru. Tapi good news-nya adalah ada satu intelijen lagi yang naik, yang muncul. Namanya adalah crystallized intelligence. Dan crystallized intelligence ini biasanya berhubungan dengan wisdom, dengan kemampuan kita mensintesa. Jadi kita menghubungkan pengalaman kita di masa lalu dan menjadikan sebuah insight baru yang bisa kita tularkan ke orang lain sebenarnya. Ya, jadi dua intelijen ini saling melengkapi sebenarnya. Cuma kalau kita terlalu berpegangan pada fluid intelligence, jadinya frustasi jadinya kita begitu udah sampai titik tertentu udah nggak mampu untuk bisa kurvanya naik lagi, ekspektasinya pengennya naik terus, padahal secara natural itu nggak bisa terjadi. Jadi secara sadar kita harus melompat, ya istilahnya melompat dari fluid intelligence ke crystallized intelligence. Gitu sih. Kalau bahasa simpelnya fluid itu akal, gitu ya. Kalau crystallized itu hati. Mungkin lebih simpelnya gitu kali nangkepnya ya. Kan ada IQ, ada EQ. Fluid lebih ke porsi IQ-nya lebih besar, si crystallized porsi EQ-nya lebih besar. Tapi ini lebih ke feel, ini lebih ke hati. Kan wisdom itu tadi. Kalau di sini si Bapak Brook ini sih bilang bahwa untuk pindah dari kiri ke kanan itu nggak gampang loh. Makanya butuh keberanian, butuh courage. Dan nggak semua orang punya courage.
Jadi kalau dibilang, oh jangan takut, nggak mungkin kita pasti takut kan, kita nanti akan lompat ke situasi yang kita sama sekali gelap ya, pasti takut kan, kita nggak tahu apa yang akan ada di situ. Tapi ya harus dimulai gitu kan, mau nggak mau kita akan sampai di titik itu, kita harus, ya namanya kan akan apa itu, apa istilahnya itu, bahwa semua itu pasti Proses perubahan. Iya, kecuali yang Oh, tidak ada yang tidak pasti, ada. tidak ada yang pasti Tidak ada. kecuali perubahan. Perubahan. The only constant in life is change. Tapi boleh ini guys ya. Kan kalau boleh sharing dikit sih. Misalnya ini kan kalau dibilang crystallized intelligence ini sebenarnya juga apa ya, bisa dibilang kayak tumbuh karena kematangan seseorang, umur. Karena di sini tuh dia kayak wisdom, synthesis, akumulasi dari knowledge, history of 50 and 60, decline much later. Kayak itu kayak sesuatu yang ya lu tuh nggak bisa kalau dari awal-awal doang tuh nggak bakal bisa dapat seperti itu. Gitu. Kan orang mature, penuh kebijaksanaan itu kayak ya memang sih nggak harus orang dewasa gitu yang bijaksana, yang tua. Tapi umumnya kan yang bijaksana datang dari yang agak-agak lebih semakin dia matang gitu. Itu kali ya kalau crystallize. Mungkin gitu gak? Ya. Mungkin iya, tapi kalau saya punya pandangan lain, karena yang punya crystallize di buku ini memang fokusnya untuk yang usianya sudah matang. Makanya dia sampai satu titik, kemudian dia decline. Nah, itu kan pasti yang karena usia sebenarnya. Tapi ada juga disebut bahkan usia muda pun 30-an lah ya, 30-an kan masih muda. Itu kan bisa punya crystallized intelligence kalau dia ada di situasi di mana dia harus berubah. Contohnya, maaf Bu, saya pakai contohnya pasangan hidup meninggal. Itu berat loh. Kan namanya orang itu pasti harus pindah itu. Mau nggak mau itu terbentuk. Otomatis. Orang ini ngomong. Mau nggak mau itu crystallized intelligence pasti terbentuk. Yang sebelumnya mungkin nggak ada atau belum sedikit pasti terbentuk. Atau layoff usia muda 25 tahun di layoff. Aduh, itu nggak gampang loh, anak 25 tahun di layoff itu kan maksudnya proses pembentukan itu biasanya terjadi karena ada event, ada triggernya gitu. Kebetulan di buku ini memang sampelnya yang usia tua, tapi tidak juga situasi dan kondisi. Dan di buku ini juga membahas tentang itu ya, hal-hal yang sebenarnya selama kita berkarir itu apa aja yang membentuk diri kita yang menjadikan kita fokusnya adalah ke fluid intelligence terus. Jadi kayak kita perfeksionisme, terus power. Ya, terus sebutan di buku adalah hedonic treadmill sebutannya. Jadi kalau kita udah mencapai sukses tertentu, kayak besoknya kita nggak pengen, jangan sampai kesuksesan yang kemarin itu hilang gitu loh. Jadi dia akan bekerja sekuat tenaganya dia supaya feeling itu tetap ada. Yang ujungnya ya itu satisfaction-nya itu lama-lama menjadi kecil karena apa? Di sini dijelaskan satisfaction sama dengan what you want dibagi what you have, atau kebalikannya ya, what you have dibagi what you want. Ya, kayaknya kalau kita want-nya banyak, jadi kayaknya yang kita udah miliki walau sebanyak apapun nggak akan bisa sampai pada satisfaction yang besar. Karena yang kita inginkan itu sangat banyak. Nah, satisfaction, kepuasan diri itu sama dengan what we have dibagi what we want. Jadi kalau kita mau satisfaction-nya yang kita rasakan tinggi, ya coba kita manage want-nya kita. Yang kita inginkan itu apa? Karena di buku ini di satu babnya dia yang ada judulnya Start Chipping Away. Dia menjelaskan tentang pada saat kita sudah pensiun atau sudah nggak berkarir lagi, sebenarnya
siapa sih diri kita itu. Jadi kalau di bab tersebut dia menjelaskan tentang filosofi Barat dan filosofi Timur itu sedikit berbeda tentang keindahan ya. Contohnya tentang art. Kalau filosofi Barat itu art, seni itu ibaratnya kayak kanvas kosong, terus dikasih warna, dikasih cat, sehingga membentuk suatu keindahan. Kayak menambahkan sesuatu supaya menjadi indah. Kalau filosofi Timur itu sebenarnya kayak satu apa namanya, kayu lah atau batu lah ya, batu dipahat, dibentuk. Jadi kayak sebenarnya sudah ada keindahan tuh, tinggal kita buang yang nggak perlu, untuk mencapai sesuatu yang inti di situ. Jadi agak berbeda filosofi Barat dan Timur di sini. Kalau Barat ya itu kalau ngomongin karir ya posisimu seperti apa, gelarmu seperti apa, titlemu apa, ditambahkan semua sehingga untuk kita ini seseorang gitu misalkan dengan jabatan-jabatan itu. Tapi kalau yang Timur sebenarnya kita itu udah ada potensi itu, tinggal kita hilangkan hal-hal yang nggak perlu tadi. Dan si Arthur J. Brooks juga salah satu perenungan buat kita sebenarnya, kalau misalkan dia pendekatan eulogi, tahu eulogi itu kalau misalkan orang meninggal terus kemudian sahabat-sahabatnya itu kasih testimoni lah mereka kayak mengenang dia. Sebenarnya yang diomongin apa coba? Apa yang dia katakan? Apakah ya saya mengenal Pak Iwan ini sebagai seorang head dari perusahaan ini dengan KPI, pencapaian KPI-nya setahun bisa menjual $500 juta, apakah seperti itu? Pasti yang diomongin apa? Tentang inti kita, kebaikan kita, diri kita. Itu sebenarnya yang penting sebenarnya. Jadi jangan sampai kita dengan Tapi kalau orang itu rata-rata ngomongin baik semua. itu dia. Tapi coba yang diomongin apa coba? Lebih ke kita sebagai manusia, sebagai sahabat, sebagai teman. Jadi ketika kita sudah selesai berkarir, sudah selesai dengan title kita udah diambil ibaratnya, kita kembali kepada diri kita yang sebenarnya. Jadi fokus pada ke situ sebenarnya. Yang mau tambah dulu? Biasa. Sebelumnya penulisnya sendiri backgroundnya apa Pak? Kalau Dia psikologi ya, Psikologi. psikologi. Jadi dia memang banyak berbicara tentang happiness. Buku-bukunya dia banyak ngomong tentang happiness. Dan saya pikir tema ini memang cocok banget dibawain sama dia karena itu dengan background di awal buku yang ngomongin tentang orang yang nggak bahagia karena kehilangan sesuatu dalam hidupnya itu jadi fokusnya dia ada di buku yang lain, ada dia juga tulis buku sama Oprah Winfrey juga. Saya lupa judul bukunya. Ya, nanti di kelas. Dwi ketemu Dwi. Gak lama, Dwi gak manggil Dwi. Inisial sama pula. Kalau nanti maunya gini, sama kirim lagi. Sama. Oke. Kita masih di sini atau mau bisa slide? Ya aja. Oke, Udah 30. jelas. Kalau ini lebih ke cerita yang di buku itu ada kisah gitu. Ya, kalau tadi Iwan cerita si Brooke ketemu sosok yang terkenal tadi bilang tidak bahagia. Kalau ini ada kisah lain. Kisah lain tuh inilah main saksofon ya. Trompet ya, trompet apa saksofon. Ya pokoknya gitu horn itu habis trompet kan. Nah, itu dia pokoknya inilah terkenal banget gitu kan. Tapi terusnya hilang, udah nggak laku istilah gitu ya, udah nggak laku di pasar. Nah akhirnya di buku ini diceritakan dia akhirnya ya udah bla 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 bla, ada sih diceritain bahwa dia turun bawa depresi dan segala macam, tapi satu titik dia menerima kenyataan
Victoria, Memang iya. Susi. Baik. Bukan baik. Jadi lupa ngomong apa dia tadi. Tempat turun. Oh iya, turun dia sampai titik, akhirnya dia berubah. Itu tadi dia pindah Iya. ke UPA. Dan Akhirnya dia mendesain, saya udah nggak mau jadi pemain ini lagi, tapi saya ngajarin. Iya. Saya ngajarin orang lain supaya bisa sukses seperti dia dulu. Jadi dia mau bikin legacy, ceritanya begitu. Kalau agak disambungin ke religi kan, itu memang kita dimintanya begitu ya. Kita meninggalkan legacy. Kami mau meninggalkan belang, kita meninggalkan gigi. Udah nggak ada gigi. Nah, ini kalau yang sebelah kanan, ini kisah hidup saya, Ci. jadi Kan waktu pensiun, pastinya dong gitu kan. Meskipun ini di plan dan meskipun ada waktu 4 atau 5 bulan ke depan, tetaplah rasa takut itu ada. Kan saya akan mengalami satu dunia gelap gitu kan. Kan kalau di sini cuma cerita pensiun, cuman gimana nabungnya gitu kan ya, ngumpulin duitnya. Tapi kan nggak ada yang bilang how to spend your time during your pension gitu kan. Jadi gelap gitu kan. Sempat ada, aduh nanti gue gimana ya gitu kan. Searching lah itu kan. Jadi selama periode nunggu Juli itu searching. Apain ya pensiun sih? Itu kreatif banget. Adalah mulai bertanam, berkebun, cari uang online gitu kan. Terus apa lagi? Oh itu kucing gitu kan, pet shop gitu-gitu deh. Pokoknya segala macam dieksplor. Atau bikin bisnis. Nah ini jadi ada tuh takut kehilangan status. Kan lumayan lah ya. Kalau di sini kan gajinya besar ya. Langsung gue jawab, nggak ada gaji gue. komisi. Gajinya gede ya. Oh gaji gede. Sebenarnya yang paling ini tuh berat itu rutin. Kan kalau corporate itu kan kita tanggal 25. Jadi for granted kan. Kita mau kerja nggak kerja selalu dapat duit kan. Nah nanti gimana ya gitu kan, itu pasti lah. Rasa takut itu ada. Sampai akhirnya ya udahlah. Keserah-serah sih. Whatever will be. Kita jalin aja berdoa di sini. Sampai satu titik, bulan Juli, 3 bulan pertama, saya memang decide saya mau menikmati hidup. Jadi kan begitu dong. Belanja dong. Dapat dong. Keren nggak ya? Kan belum pensiun. Nikmati hidup banget tuh. Pokoknya yang namanya pergi apa temen SMA yang tadinya nggak pernah ikut jadi ikut, luar biasa. BK nggak? Nggak dong. Terus kemarin jadi panitia 17 Agustus. Kali ada langsung begitu. Lucu gitu kan. Nah, habis itu bulan ke 3 bulan ya, rencananya 3 bulan, tapi keenakan jadi extend 5 bulan gitu kan. Baru mulai berpikir lagi, kan kita juga berhitung ya, kan diajarin tuh sama teman-teman DPLK. Kita harus bijak memanage uang yang ada di kita. Dan kebetulan dapat itu juga edukasi dari salah satu pensiun motivator. Apa sih yang kalau pensiun tuh suka ada pensiun itu apa sih kayak gitu kan? Persiapan pensiun. MPP tapi dari kami saya waktu itu. Jadi diajarin bagaimana cara mengelola harta dengan bijak. Ahli pensiun ini datang nih. Join online katanya. Mbak Ana ada nggak Mbak Ana? Bahasanya pas nih. Udah akhirnya Hadir. Hadir. Oh itu ahli pensiun. Ahli pensiunnya Ahli hadir. pensiun. Kan sebenarnya saya mau clarify dulu. Pensiun itu secara definisi, ini intermezzo sedikit ya, Bianca ini. Pensiun itu kan secara definisi berhenti dari
kerja di sebuah perusahaan. Kalau menurut KBBI, ini saya masih kecil kemarin. Tapi kalau menurut corporate berarti secara hukum berhenti dari satu perusahaan. Tapi yang namanya pensiun itu tidak boleh berhenti beraktivitas. Jadi kita walaupun statusnya pensiunan, aktivitas harus tetap banyak. Nah, jadi pensiun, pada saat pensiun kita udah harus, saya waktu itu dipaksa untuk berpikir saya mau ngapain, benar-benar senang-senang habisin duit, atau kalau nggak ada aktivitas kan otak jadi lemot ya, kita kan nggak trigger. Jadi di balance dengan aktivitinya apa? Satu yang kan tadi yang ini udah keluar duit kan, jadi yang ini habis menghasilkan duit. Jadi di balance, dicarilah aktivitas yang menghasilkan, bisa investasi, bisa ya kebetulan saya ada ini juga ya, kerja online akhirnya sekarang. Nanti deh. Terus dan yang paling penting sih jaga kesehatan, karena sehat itu mahal luar biasa. Ya. Apalagi udah bagi cover. Sehat itu murah, sakit yang mahal. Sehat yang murah, begitu sakit mahal. Jadi puntir olahraga, makannya juga diatur meskipun sekarang lagi mengembang ya, mohon maaf, tapi makanya usaha untuk diatur. Nah, udah akhirnya mencoba untuk pindah, boleh ke slide selanjutnya, memberanikan diri untuk pindah, tapi ternyata nggak gampang. Di buku ini baru ngeh gitu kan, setelah baca buku ini, oh ternyata yang kemarin yang aku struggle itu dijelasin semua loh di sini gitu. Yang tadi semua ketakutan itu, ya terutama itu ya yang mendapatkan gaji bulanan rutin, take it for granted itu gitu kan. Semua ngapain? Nah, kalau status dan segala macam sih saya nggak terlalu care ya kayak gituan. Tapi walaupun ada ya kan kalau ditanya, lu sekarang bedanya apa sih? Pensiunan. Gitu kan. Emang pensiunan kan bener kan ya? Tapi jadi enak jadi ditraktir gitu. Jangan traktir dia. Pensiun. Senang deh aku. Pindah ke traktir. Banyak. Nah, jadi di buku ini yang kebetulan saya alami juga gitu kan. Sangat tidak mudah untuk pindah ke kurva yang crystallize itu tadi yang bangun kebijaksanaan. Nomor satu, dibilangnya di situ acknowledge limitation. Ya, itu takes time. 1, 2, 3 itu takes time. Berat untuk kasus saya ini. Beratnya kenapa? Ya, kan kita puluhan tahun kerja gitu kan, punya apa nih regular activity gitu kan. Begini dari pagi siang sampai malam, dari Senin sampai Minggu kan terbentuk kan habit itu kan. Terus tiba-tiba pagi ngapain ya? Olahraga, oke udah olahraga terus mau ngapain gitu kan? Udah masak terus mau ngapain gitu kan? Itu kan kalau ini kan jadi ini ya, maksudnya jadi aduh nanti jadi gitu kan. Sehari-hari oke lah ya. Setiap hari. Setiap hari loh itu kan. Jadi nomor satu, ya udah terima aja. Emang sekarang saya udah tidak cocok di corporate. Ini mindset ini kan sebenarnya mindset ya. Mindset saya sekarang tuh udah gak cocok sama sekali di corporate. Kalau udah tahu mindsetnya nggak cocok di corporate, terus ngapain? Ya kalau mau cari uang, jangan di corporate. Agency. Langsung. Freelance ya. Masih berpikir tapi gue. Ya jadi saya memutuskan untuk freelance, jadi freelance. Apapun diambil, yang kecil-kecil diambil nggak apa-apa, yang penting senang. Karena bisa pilih kan proyeknya kan. Nah, yang kita mau kerjain aja, dapat masa ya nggak ya? Jadi curcol. Dapatnya memang nggak seberapa, tapi itu happiness-nya dapat. Karena saya jadi ngerasa kan kalau kerja kita ke bazar kita tetap dibayar ya nggak? Kita gosip kayak begini dibayar ya nggak? Kalau di freelance enggak, you earn what you do. Lu kerja lu dapat duit, lu nganggur ya udah mau ngapain. Kan kalau freelance kita di ini ada kontrolnya,
apa tuh yang ukur waktu itu itu benar-benar harus disiplin loh. Oh. Kalau bohong tuh kelihatan. Oke gitu ya, time check Iya, gitu ya. itu setting cuman ini otomatis gitu kan. Dan ya nggak tahu lagi mana mereka bisa menentukan ini jujur apa nggak, saya juga nggak tahu caranya. Tapi di situ ya kita hanya earn yang benar-benar kita kerjain gitu. Jadi ya beneran. Jadi kayaknya makin banyak yang kita keluarkan usahanya, makin banyak yang kita dapat. 1, 2, 3 takes time, butuh waktu, butuh perenungan, butuh ngobrol juga sama orang-orang terdekat sampai satu titik, oke, dah terima gitu kan. Itu masuk ke 4. Kalau dulu sukses itu kan berarti jabatan, duit, apa gitu, power gitu ya. Nah sekarang saya mencoba untuk mendefine lagi. Jadi nggak ada tuh rasa sungkan meskipun bilang kerjaan lo apa, pensiunan. Tapi saya happy ngomongnya gitu kan, dan pede aja gitu kan, nggak ada suka. Karena sukses buat saya udah bukan title, udah bukan uang dengan jumlah ratusan juta sih ya. Padahal dulu juga enggak ya. Dan apalagi power sih enggak banget ya. Jadi udah mulai mendivide ulang. Terus yang berikutnya betul, karena sekarang kepuasan udah hidup. yang dicari betul. Sukses itu lebih ke mencari gimana sih supaya kita tuh happy. Kita ngerjain sesuatu tuh happy gitu loh, puas gitu kan, nggak terpaksa gitu kan. Terus pindah ya, tadi pindah udah dibahas ya, bahwa itu sebenarnya nggak gampang, tapi butuh keberanian dengan segala macam usaha. Yang keenam, embrace dengan intention ya. Kita udah pindah nih berusaha pindah ke kurva 2. Ya berusaha konsisten di situ. Dan yang saya alami, maksudnya yang saya rasakan ya, sejak berusaha pindah ke kurva 2 itu lebih apa ya? Lebih religius ya. Karena kan kalau dulu waktu masih di corporate itu tadi karena banyak yang take it for granted ya, segala macam tuh take it for granted gitu kan. Jadi nggak terlalu bersyukur. Bersyukurnya ya bersyukur tapi ya gitu-gitu doang. Tapi kalau sekarang benar-benar dapat sesuatu kerja, bukan cuma kerja doang, tapi lebih banyak doanya ya. Ada kebetulan saya juga punya bisnis, itu luar biasa ya. Bisnis itu harus effort berdoanya harus lebih banyak daripada effort kerjanya. Jadi 80% doa, 20% kerja itu kalau bisnis itu. Jadi kita tuh kayak lebih attach ya sama pencipta gitu kan. Dan kalau kita lebih attach sama pencipta juga kan jadi lebih damai ya. Jadi maksudnya kalaupun ada case, let go. Kalau dulu kan cuma gara-gara meeting nggak sepakat aja, sampai ke bawah gitu kan, beberapa hari ya meeting bawah. Gara-gara duit nih, gitu kan, lama nih kayak gitu doang ya. Kalau sekarang udah. Nah di bukunya ini sih Bapak Brooke ini bilang, kalau kita udah berusaha yang 1, 2, 3 itu ya, masa lalu, melepas masa lalu itu sulit. Tapi kalau kita sudah berhasil, tiba-tiba tuh kayak TV-TV tuh keluar cahaya, cring, putih. Tiba-tiba ternyata ada loh jalan di sana loh, gitu kan. Ini jalan yang sama sekali nggak pernah saya pikirkan sebelumnya. Sekarang ada ikhlas, kita nggak ikhlas gitu kan. Satu lagi ya karena nyari gitu kan. Kalau kita di korporat kan kita ruang lingkupnya korporat aja ya. Tapi kalau di luar itu kita berusaha nyari, ternyata banyak opportunity yang kita bisa explore. Jadi mau pensiun banyak opportunity. Ya. Nah terus yang di itu tadi karena sudah detach dari ego, yang ini fokusnya udah objektifnya bukan lagi saya mau capai apa ya, nggak pengen mencapai bulan lagi, tapi saya pengen ya apa yang ada ya sebenarnya salah satunya saya pengen sharing nih gitu kan ke teman-teman. Tujuannya apa? Karena penting ternyata teman-teman punya mindset bahwa kita tuh nanti
someday akan go down loh, gitu kan? Nggak bisa loh berharap seperti sekarang someday we all will go down gitu kan. Ada satu titik dan kita harus prepare kondisi. Iya. Baik planning atau apalagi kalau tiba-tiba itu kan lebih ini lagi ya, lebih kaget gitu kan. Jadi pensiun itu udah harus mulai apalagi yang udah menjelang pensiun ya. Dan di buku ini ngomongin ini ya, bagaimana kita build relationship itu Ya. sangat penting. Itu. Relationship itu penting karena ketika kita sudah nggak punya ya tadi dengan jabatan dan sebagainya, nyari teman yang benar-benar pure, Betul. benar pure itu susah, Iya. benar tulus. Jadi Betul. mungkin buat teman-teman yang belum mencapai titik tadi, itu bisa mulai invest dari sekarang, mulai gabung komunitas yang nggak ada apa ya, transactional relationship lah di situ ya. Jadi benar-benar pertemanannya itu tulus karena memang punya kesamaan minat. Contohnya komunitas kita ini. Iya. Itu enggak pas. Kita lagi. Kesamaan minat. Jadi itu bisa dibangun dari sekarang, nggak perlu nunggu nanti gitu. Karena begitu udah selesai karir kita akan ya komunitas ini akan jadi tempat kita untuk bisa sharing, tempat kita ya dari yang mencapai menjadi berbagi tadi itu. Jadi kita sudah punya wadah-wadahnya. Sama teman jadi kefilter sendiri. Mana yang teman kebetulan, sama yang teman karena butuh gitu. Gitu kan kefilter sendiri ya. Kita udah nggak punya apa-apa di sekarang di kana ibaratnya kan. Nah, ada yang masih mau temenan sama kita, berarti itu teman kebetulan gitu kan. Kalau enggak ya transaksional. Udah sih itu aja. Udah habis ini udah selesai. Nih kalau ini aja sih intermezzo. Karena di sini dibilangnya ya intinya tuh sebetulnya tidak pernah akan ada akhir sampai kita mati. Yang kelihatannya berakhir sebetulnya itu bisa membuka awal baru loh yang kita sebelumnya nggak tahu. Kecuali sampai kita mati, ya. Kalau kita mati ya udah. Oke. Thank you, Bu Dwi. Teman-teman di sini ada yang mau sharing atau mungkin bertanya? Mbak Dwi udah di plan ya mau pensiun. Maksudnya tapi sebelumnya udah pernah kayaknya aku nanti pensiun akan gini gitu. Pernah kayak gitu atau benar-benar ya udah let it flow aja gitu. Searching tadi. Jadi 4 bulan sambil 10 bulan Juli aku searching mau ngapain. Jadi pada saat mutusin itu memang belum kebayang pengen ngapain. Udah sih. Udah, tapi itu loh planning dia. Tapi mungkin karena saya planner ya. Memang basicnya planner ya. Udah di plan masih yang tadi step 1 sampai 3 itu masih agak. Oh iya, betul. Ya. Karena ternyata hidup itu tidak seindah. Iya. Jadi apa yang kita plan dengan apa yang kita dapat itu belum tentu. Yang ada belum. Kita harus adjust gitu ya. Iya. Jadi ya itu di revisi plannya yang nggak jalan kita ganti. Agile. Tapi intinya dinikmati. Kalau nggak dinikmati, kan tujuan kita pensiun menikmati hidup ya. Sih. Living life to the fullest. Oke, teman-teman di sini yang online mungkin mau bertanya kepada Mbak Dwi atau mungkin mau sharing pengalaman, silakan ya. Sharing. Ya ada Mas Romi. Hai Mas Romi. Ada sakit dia. Sakit. Oh sakit. Oh, sakit apa? Kak Dwi. Kakak. Close the door. cedera hati. Yang lambang bayi. Kalau aku ya, aku sih tertarik ininya tadi mungkin di kelasnya ya, kelasnya itu ya. Jadi tadi ngelewatin yang 1, 2, 3-nya itu loh. Ya memang menurut aku sih itu pasti berat. Tadi kan benar kita kan ya puluhan tahun lah rutinitas kita kayak gitu ya.
Mungkin aku ngelihat dari ini sih, sampel mungkin dari suamiku yang retired, mungkin dia mengalami fase itu gitu. Tapi aku selalu bilang ke dia, karena usia pensiun gitu ya, berarti memang udah waktunya berhenti kerja di tempat itu gitu. Tapi tidak menutup kesempatan kita kalau kita mau aktif di tempat yang lain atau di aktiviti yang lain ya. Aku nggak bilang pekerjaan sih. Jadi maksud aku gini, nggak melulu harus kalau setelah pensiun activity itu tujuannya harus menghasilkan uang. Gitu. Menurut aku jangan ke situ dulu, gitu. Cuma menurut aku sih itu emang agak berat sih, terutama buat pria ya. Teman-teman yang udah retired juga gitu, kan kita masih suka ngobrol gitu ya. Hal terberat itu di situ, karena ngerasa kok belum uzur gitu ya, masih punya tenaga, tapi aku udah di rumah aja sih. Gitu. Itu yang bikin mereka jadi berat. Dan aku melihat mungkin itu sisi untuk pria ya, untuk bapak-bapak gitu. Nah buat kita sendiri kan mungkin perempuan ya, benar sih, kita kan mau masuk usia pensiun. Tadi aku dengar Dwi bilang, oh aku udah planning nih 4 bulan. Tapi pas sudah masanya dadah hari terakhir, after itu pasti ada culture shock juga ya. Walaupun orang mikir, oh enak dong, besok udah gak usah bangun pagi, gak usah di kantor gitu ya. Tapi menurut aku itu hal yang berbeda dengan kalau tadi kita ngambil cuti, ya, ngambil cuti block leave. Tadi yang bilang take it for granted, tetap gajian, gitu ya. Tapi setelah kita pensiun itu stop, semuanya stop gitu ya. Yang kepengen tahu juga sih tadi, kalau sekarang kan maksudnya dunia digital kan berkembang. Selalu dibilang banyak lah kita di Instagram, dibilang belajarlah digital marketing, self branding, kayak gitu-gitu. Ya itu mesti belajar sih, mesti belajar. Terus aku sambungin tadi ke fluid intelligence tadi, gitu. Se-fluid apa kita setelah kita pensiun gitu sih. Kalau ini pengalaman saya, balik lagi ke passion. Pada saat kita nemu passion, kita tuh bersedia spend yang otak yang udah abu-abu itu bisa jadi hitam lagi. Iya. Karena passion. Kebetulan saya sekarang lagi seneng AI. Jadi AI itu AI. Iya. Si AI ya. Karena senang gitu kan, karena memang interest di situ, itu benar-benar mulai dari nol. Aduh, itu udah banyak istilah-istilah baru yang nggak ngerti sama sekali, gimana cara validate segala macam gitu kan. Mulai dari nol, tapi karena ada passion, ada keinginan, jadi ya oke lah gitu kan, belajar, spending time. Dan belajar dibayar gitu kan no bad ya, maksudnya. Belajar dibayar tuh maksudnya gitu? Kita belajar sesuatu, cuma kan dia kalau kerja online itu nggak kayak mungkin kalau di corporate kan ada yang ngajarin, ada yang mengarahkan. Kalau ini enggak, ini kita benar-benar sendiri ya. sendiri. Iya. Kalau dulu istilah di kampus tuh read the fucking manual. itu cuma instruksi itu kita harus baca sendiri, ngerti sendiri, cari tahu sendiri gitu. Kalau nggak ngerti nanya, tapi nanyanya harus yang ada ininya lah, ada bobotnya gitu kan, bukan jangan nanya yang basic-basic. Tapi kalau saya sih, menurut saya selama ada passion sih seharusnya bisa ya. Contohnya kayak temen, dia passionnya itu pet shop, jadi dia punya BSH banyak kucing. Nah itu dia lagi mikir gimana caranya supaya dia tetap punya hobi melihara kucing dan yang cakep-cakep itu. Biasanya itu kan mahal ya harganya, puluhan juta gitu kan. Tapi di satu sisi dia tetap dia mendapatkan penghasilan dari situ. Ya, akhirnya dikembangbiakan. Dia cari cara gimana mengembangbiakan dengan benar. Terus akhirnya dia bikin
yang jual-jual itu setelah 5 bulan dijual. Oh, luar biasa loh, satu itu bisa 20 juta. Kucing 5 bulan, luar biasa. Jenisnya. Iya, BSH. Oh, British gitu ya. British Shorthair. Jadi ya kayaknya ya Nick ya, kayaknya sih kalau ada passion, ya aku udah abu-abu, misalnya jadi copet ya. Kalau di IT ada di Pak Jans itu dia passionnya apa? Bikin kayu. Wah, ya. Betul. Itu kayaknya udah pensiun bisa Iya. masih bisa berkarya. Betul. Nah cuma itu ya, cuma kalau kerja online tuh gak enaknya gitu. Kan kita tatap mukanya online kan. Kan beda ya, mau bagaimana ya. Kita ngomong kayak gini kan gak bisa bukul lagi. Mukul Harus. Jadi dan interaksinya kan lebih profesional, nggak personal gitu kan. Jadi kalaupun kita adalah yang kenal lebih dekatnya, cuma kan nggak seperti kita begini gitu kan. Itu sih. Transaksional, San. Iya. Aku nggak pernah ada meeting. Ya pernah, cuma kan yang satu di Puerto Rico, yang satu di India, gimana mungkin? Itu ada transaksional. Dia mau ke Jakarta gitu boleh. Bayangan jauh berkembang. Iya, kliennya di sana tidur, dia kerja di sini. Wah, ini Nggak apa-apa. time zone-nya beda. Terus baliknya, Pak. Maunya jamnya sama. Nggak. Aku Alhamdulillah. mau nanya dong. Siapa nak? Johnny. Sampai kaget. Kalau Badri kan kalau aku lihat umurnya masih muda. Iya masih muda. Maksudnya tadi kaget juga. Nggak usah. Sama aku tuan siapa? Aku tuan siapa? Sama kali. Enggak, lebih muda. Berarti kemarin waktu pensiun itu memang sudah dipersiapkan atau karena pasti ada ketidaknyamanan? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Sampai di situ aja kayaknya. Jangan nggak saya tanya tadi. Nah, pertanyaan saya Agak sensitif sekali. intern ya. Nggak, pertanyaan saya berarti begitu sudah memutuskan dengan maksudnya udah direncanakan, berarti sudah sebelumnya sudah ada gambar. Mau nggak Ada. mau pensiun, saya mau ngapain. Ada gambaran. Tapi setelah dijalani kan ternyata oh ini nggak sesuai sama gambaran kan gitu. Oh ini nggak sesuai sama gambaran, jadi harus dicari lagi bentuknya. Kalau kan ini kalau company ini kan dari 9 to 5 ya. Nah saya kan belum pernah. Jadi maksud saya berarti begitu udah keluar udah pensiun itu merasa merdeka. Oh iya banget Bu, makanya saya 5 bulan Perasaan kita merdeka. makanya 5 bulan menikmati hidup. Benar-benar ini benar-benar definisinya menikmati hidup gitu. Apa namanya bisa spending time lebih sama keluarga, bisa spending time sama teman-teman, sama tetangga yang tadinya saya nggak kenal jadi kenalan gitu kan, sampai ngurusin aspal tuh di komplek, ya ampun. Jadi tugas aspal, maaf ya nggak penting. Ilmunya jalan. Aspal jalan. Aspal jalan. Aspal jalan juga. Serba bisa. Berarti kandidat Bu RT RW Dan lagi juga menjabat tuh DPRD nanti. kegiatannya. Ya lama-lama gue lihat di baliho di dekat kompleks gue. Pilihlah saya. Ya coba itu ya benar, emang nggak dikejar-kejar gitu tuh enak banget loh, luar biasa loh ininya apa? Sudah menang dia. Benar-benar kerja merdeka itu nggak dikejar-kejar meeting, ya bisa Kalau mungkin masing-masing orang berbeda ya. Kalau misalnya orang itu dia tidak punya jiwa entrepreneur atau bisnis, mungkin ya akan kaget betul. masuk dunia mungkin dunia hitam yang benar-benar hitam. Betul. Makanya Bu, menurut pendapat saya ya, mindset itu justru yang penting. Karena pada saat mindset kita bilang, aduh udah pensiun nih, nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah beneran nggak bisa ngapa-ngapain. Udah gitu aja. Duit pensiun bakal habis tuh. Cuma buat expense aja. Tapi pada saat mindset kita bilang, tadi, bilang, saya masih produktif loh. Saya masih bisa loh beraktivitas ABCD.
terlepas dari masalah menghasilkan dan tidak menghasilkan ya, tapi intinya dia aktif aktif beraktivitas gitu. Itu kan yang dikejar balik lagi ya, lebih ke hati ya, bukan materi buat segala macam. Pada saat kita happy mah kita kayaknya oke aja. Sekarang tetap ada jadwal ya. Jadwal misalnya online, arisan, ada undangan. Itu kalau saya lihat teman-teman saya nggak kerja. ada dong Bu. Karena tahun depan saya mau ke Bromo sama teman-teman. Januari saya mau ke Cirebon. Jadi Kalau itu kayaknya dulu jarang dapat cuti. Kayak lagi MLM ya lagi. ya tapi itu ya senang lah, maksudnya senang aja gitu kan. Ternyata punya kesempatan lagi kumpul sama teman-teman SMA, kumpul sama teman-teman kuliah. Itu dulu waktu pakai itu susah banget, nggak pernah ikut saya gitu. Dan saya kayak yang tadi dari mencapai menjadi berbagi tadi itu juga satu hal yang penting, karena saya juga ada gabung komunitas di luar sana ya, isinya itu orang-orang udah umur 60 tahun ke atas. Ya ini mbak Cuma udah tahu pengalaman ya. tuh. Karena tahu karena tantenya salah satu membernya. Iya. Klub apa? Ada di apa namanya IQ Spotlight. Isinya orang-orang 60 tahun ke atas, dan kita tiap hari minggu malam itu ada ketemuan online, kita ada topik yang dibahas. Tapi nggak ada yang muda. Ada yang muda, karena itu kita mengajak orang-orang yang muda supaya mau mulai, karena kita fokusnya ke EQ kan, emotional quotient di sini. Jadi kita ngajak, dan sering ada kegiatan kayak kita sharing ke SMP. Saya sih belum pernah ikut ya, karena bisa pas hari kerja acaranya itu. Dan itu membuat orang-orang tadi lebih semangat, akan merasa ada Ada memberikan sesuatu bermanfaat, mereka bisa berbagi, dan itu ya, buat mereka itu penting, buat saya itu penting. Dan saya pun menuju ke sana, sehingga saya juga perlu memperbanyak teman-teman yang tadi non transaksional tadi itu. Bagaimana kita bisa, kalau misalkan saya diminta untuk sharing sesuatu, kadang-kadang juga oke, saya ada topik bisa disampaikan di sana, saya sharing juga di sana. Jadi melatih diri untuk ke crystallize tadi ya. Belum sempurna, tapi menuju ke sana. Mudah-mudahan. Dan tapi menarik juga tadi jauh dua titik. Kalau laki-laki mungkin ada concern itu ya, karena mungkin kan kepala keluarga ya loh. Jadi kita kan lebih ini ya. Tapi ada juga perempuan yang kepala keluarga. Mungkin betul, mungkin itu jadi concern. Dalam mungkin saya mungkin nggak jadi concern. Jadi kalau itu apa? Sarannya mungkin itu aja. Kan lebih ke pendapatan. Sebelum pensiun udah dari sekarang nih, jangan nunggu pensiun, dari sekarang udah mulai cari passionnya apa sih. Pertama satu passion dulu gitu kan, passionnya apa sih, ada loh itunya. Tadi saya itu ada form psikologinya untuk ngebantu kita tuh sebenarnya passionnya di mana sih. Nah nanti bisa diarahin tuh, arahnya ke sini, arahnya ke sini. Tadi slide-nya tadi ada yang menarik, yang posternya si Arthur C. Brooks tadi, apa yang bawah? Do not start do not running from decline, tapi move forward, jalan ke depan. Tentang purpose juga menarik sih tadi. Yang mana Pak? Nggak ingat Pak. Saya mesti buka sih itu. Ngintip dulu ya. Don't run from decline, walk toward purpose. Ya itu. Jadi kalau kita udah punya purpose dalam hidup kita, harusnya itu jadi kompas kita sih menuju tujuan yang lebih besar dari hidup kita. Ya mungkin gini, aku kan dapat sharing dari teman-teman juga yang udah pensiun juga. Sebenarnya kalau kita menyiapkan diri ketika mau pensiun 4-5 bulan, kalau menurut mereka sih nggak cukup. Makanya tadi Dwi bilang mulai dari sekarang maupun berapa tahun lagi gitu, tapi udah mesti mulai. Soalnya pada saat benar-benar pensiun atau
tiba-tiba di tengah jalan harus pensiun, dipensiunkan. dipensiunkan. Kita nggak kaget-kaget banget karena kita ada persiapan, bukan persiapan investasi atau persiapan apa ya. Tadi benar, passionnya mau kemana, coba dikerjain dulu, jadi nggak kaget-kaget banget. Nah, ada satu lagi nih, banyak orang yang pensiun. Oh, menurut saya kan dia pensiun, jadi bukan interview. Kalau dilihat kan dia pensiunnya setelah saya tanya lumayan gede gitu ya. Tapi sekian tahun dari 55 tahun. Nah, coba sebagai ibu yang sudah berproses sudah pensiun, gimana ini? Itu harus Ana yang jawab. DPL zaman dulu itu Bu punya program. Iya. Dia Mbak Ana. Panas ini. Ada. Iya dia. Jadi dia maksudnya nggak berpikir mati tiba-tiba sekian tahun kok. Ya, Saya cuman loh, wah segitu. Saya tanya berapa sih kira-kira kalau pensiun Tuh, bang? udah tuh, Mbak Ana. Satu bisa Ada tuh, hai. itu mana ada tuh. Mbak Ana, Biasanya nanti sesi tersendiri. ya itu sih Mbak Ana mungkin mau bikin teaser sebelum sesi bulan depan kita bahas tentang duit. pembahasannya menarik ya. Belum dibahas. Nanti mungkin akan ini diterangkan di Ya. mana bulan Ya, depan. bulan depan ya. akan Tapi betul. Tapi Mbak Ana betul akan Benar kan? harus Karena saya kan beberapa kali interview gitu ya. Kayak yang terakhir itu terus saya, kalau Bang Biro kan berapa kira-kira pensiun ya? Kira-kira sampai 1 tahun sekian. Begini, masa sebelum pandemi sampai sekarang katanya nanti udah nipis, masih dia ngawin anak enggak. Tapi kan maksud saya kan harusnya dia berpikir panjang ya. Nah, itu aja yang saya Ya. dan nanti tinggal kayak orang yang maaf ya, jadi kayak orang yang susah gitu. Kemana aja dalam hatiku kan lu orang bang terkenal bisa nggak ada duit, lu masuk ke mana tuh harusnya kan udah. kita yang kerja di asuransi belum tentu belum asuransi. tentu. Iya. Nah saya 10. Makanya Iya. bukan berarti dia bekerja di bank terus punya pemahaman Ya. Iya. dalam tentang Itu tadi itu. Tapi itu kan buat apa ya? Buat pelajaran kita kan. Kadang hal-hal seperti itu Mas Iwan, kalau 1M itu kan memang relatif ya. Tapi 1M masa sebelum pandemi sampai sekarang udah kayak orang nggak bisa gitu. Ini berarti udah 5 tahun. Ya iya kan. Baru 5 tahun kalau diinvest di reksadana. Langsung jadi financial planner. Ya. Pada saat kita ini maaf bukan bermaksud untuk apa pamer atau segala macam. Saya benar-benar cuma sharing. Pada saat kita berusaha untuk bijak mengelola harta itu nggak habis malah nambah. Ya. Kondisi finansial saya sekarang lebih banyak daripada tahun lalu pada saat saya pensiun. Kenapa? Karena itu kan berkembang kan investasinya kan. Dan emas contohnya. Waktu saya pensiun emas tuh baru 1,4 bukan Iya. sekarang 2,2 ya. Makanya nanti Itu banyak banget gitu kan. Terus itu tadi reksadana. Dulu tuh saya ingat Gary dari saya ya Iya, pindah. investment. Dia tuh selalu teriak-teriak, invest. Berapapun, pokoknya masuk dulu, lu masuk dulu. Jangan ngeliatin itunya, angkanya. Saya baru ini sekarang Iya punya. saya baru itu sekarang, benar loh si Gary loh. Seandainya saya invest dari dulu, mungkin tidak sekhawatir itu. Benar. Jadi benar invest, gak apa-apa Bu, sedikit. Kita punya mami yang katanya nomor berapa? 1. Mami nomor 1 kemarin aja habis beli. Nah, kan habis dari kerajaan kan, maksudnya invest deh di mami. Invest. Gak bohong saya, gak bohong. Itu beneran jadi. Irma langsung nyaut nomor 1. Nomor 1 apa tuh? Ya tadi mami nomor 1. Oh, mami nomor 1. Ada kakak Irma. Kakak Irma. Iya, itu. Kan apalagi sekarang masih punya gaji bulanan. Kan dulu dikasih tahu tuh sama Gary kan. Jangan sisa yang ditaruh di invest, tapi justru invest dulu, sisanya baru Betul. buat kehidupan sehari-hari, kan gitu ya. Iya. Sama kayak belajar juga, kita yang waktu untuk learning sesuatu itu jangan nunggu. Jadi kalau ada waktu
Iya, waktu. Siapin dulu. Siapin waktu saja. udah Pak, Oke. 3,11 kasihan. Iya, kita bertanya sampai 17.30 soalnya ini. Oh, Seru soalnya ngobrolnya. Dari yang online ada yang mau berkomentar, 30 sharing? jadi nambah. Kita biasa. Aduh ya, bayarannya nambah ya saya. Emang dibayar? Ya dong, dolar. Yang online, antang-antang aja yang online. Iya nih, yang online ayo silakan. Kalau mau berkomentar, bertanya, bercerita. Dan ini nggak fokus kalau. Oke, udah nih. Kalau udah kita siap-siap undi nih. Yeay. Dwi udah itu, Dwi. Udah registrasi belum? Belum Pak, Belum ya? nggak usah lah Pak. Nggak usah ya? Nggak dapat souvenir. Mbak Dwi tadi bawain souvenir ya. Anda yang kali itu Kenapa? Mas Iwan tadi aku mau absen nggak bisa loh. Masa? Tapi berarti kurang ada sinyalnya. Sinyal. Kita tampilkan lagi ya QR-nya untuk registrasi. Dan Pak Joni udah nggak boleh Pak Joni. Keseringan ya. Pak Joni udah keserian dapat. Sebenarnya pensiun itu pilihan sih. Iya. Kita bisa benar-benar milih yang apa namanya menikmati hidup aja gitu. Atau kita combine dengan aktivitas yang suka itu pilihan sih gitu kan, orangnya maunya semuanya yang mana kan, nggak ada yang salah dua-duanya. Bakot ini yang ini yang Kayaknya harus maju dari tadi. Dari belakang nggak coba? Mbak sini Mbak. Bisa banget mintain orang. Biasa deh. lagi nggak ada Mbak. Wah ini tuh. Tuh yang bisa registrasi tuh. Tadi dulu. Tadi tuh. Ini. Om jangan pakai Bella gojek. namanya siapa Bella? Kalau ditulis langsung dapat. Masih Iya. dia. Kan dia dapat lagi. Ini Mbak Ella ini voucher dua aja belum diserahkan ini. Malah nggak tahu harusnya. I Iya, miss you tergantung too, apa yang Irma. Irma sini dong Irma. Ini si bule satu nih. Si Mama boleh. Mama bule ini ya. Oke, sudah registrasi semuanya ya. Saya anggap Saya sudah belum. registrasi. Kita bisa mulai pengundian door prize. Mas Iwan sudah kirim. Ya. Oke. Kenapa tuh Mas? Enak lagi loh di. Oke, yang dulu udah berapa orang yang terregister? Alhamdulillah kalau ada yang bermanfaat. Oh iya, kalau invest ngomongin kalau invest, beneran ini beneran. Ini harus direkrut. invest on practice. Ini kan lagi Kalau invest, pilih yang sesuai itu ya. Syariah. Profil resiko. Pilih yang sesuai passion. Sesuai passion. Tapi kalau jadi agent bagus nih. Di ojol. Jadi budak. Banyak di rumah ya Bu. Pak Risiko masih ngikut dengan Oh. konservatif. Iya, konservatif atau suka take English. Karena fluktuatif juga. Iya. Kalau take English saya konservatif. Makanya saya pilih yang aman-aman. Konservatif. Dan iya, saya pilih yang aman tuh ternyata masih fluktuatif. Meskipun nggak kayak saham ya. Sama saya nggak main. Karena kalau invest di saham, kalau nggak punya mental yang kuat dan jiwa yang kuat, reksadana saham itu ada kategorinya, dia yang campuran atau yang full. Kalau yang campuran masih mending, dia masih ada porsi yang safe-nya. Tapi kalau yang full, saya tidak mau. Hatinya nggak kuat, hatinya nggak kuat. Kalian Kalau reksadana mungkin komen dikit Mbak ya.
nggak terlalu banyak main juga tuh, maksudnya sedikit. Hai, Nek. Boleh. Iya yang pensiunan. Jadi umur berapa aku harus mempersiapkan pensiun? Bulan depan. Bulan depan. Dari sekarang kayaknya tuh. Iya, iya. Dari sekarang. Bulan depan ya. Bulan depan ya. Sebelahnya pilih. Nah, biar Iya. kameranya. Biar nih, awas biar ketularan. Oke, Ketularan apa? Ini bos aku, Kita- bos Q. mulai ya. Kita pertama kita akan undi Oh, ini undi. voucher 300.000. Gede Tiga, maksudnya jadi tiga. Belum selesai. Voucher 300.000 per orang ya. Ya, ini 300.000 satu. Baru 300 vouchernya ini dari HR ya. Thank you HR vouchernya. Thank you Pak Iwan dan HR. teman-teman. Namanya bukan HR sekarang. People Division. Oh iya. People Division. Eca, bukan HR, Eca. Bukan HR. ECA. Baik kita mulai ya. Ya. Namanya harus pakai radikal. Emang. Satu voucher 100.000. Kan ramai di nantang. Ini oleh Mbak Dwi ya. Makasih Mbak Dwi. Garis banget. Oh ya. Enggak. Masih ada nggak? Masih ada nggak? Ada. Kalau Pak sudah, gue dapat betul. Kenapa? Enggak. Ini undiannya masih 3 huruf. Ya Pak ya. Saya Pak kan 2 huruf juga. Salah tadi gue namanya. Itu banget. Tiga. Oke, yang kedua ya. Voucher kedua. Oke. Ini lambat belum ya? Lebih lambat ini. Kalau nggak aku tinggal aja. Hah? Oh ya. Masih ada nggak? Oh, yang mewakili. Masih ada. Ada kok ada tiga. Tadi ada. Ada itu Pak ini. Suara. Paling kiri Ada. bener. Itu kuden Bakalan sering personnya itu dihapus. Oke, ya tiga. Senangnya gambar ini ya. Enggak ini ya. Enggak. Enggak pernah. Kalau untuk ketok Dimas, masih ada nggak Dimas? Kalau nggak bisa, Ngacu. enggak ada. Kalau nggak bisa, pasti apa? Ada Pak. Ada. Pak Iwan. Selamat ya buat Atas nama 3 pemenang voucher 100.000. Sekarang kita akan mengundi buku Factfulness. Factfulness ini ya. Ini bukunya bagus karena tema besarnya adalah kita itu sering mudah digiring narasi kita oleh media dan lain sebagainya, sehingga kita lebih percaya apa yang kesan yang disampaikan daripada data. Jadi di sini kita diajarkan apa sih yang membuat kita sering salah memahami berita-berita seperti itu. Jadi kita factfulness, judulnya factfulness. Sekarang semua pakai fullness gitu ya. Mindfulness. Oke, satu buku factfulness akan dimenangkan oleh, kita lihat. Dua bulan lagi ya. Kan bulan depan pensiun 2 bulan. Oke, baik. Jangan 2 bulan lagi ya pensiun. Oke, dari sebelum kita menutup dari Mbak Dwi ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Living life to the fullest aja. Wih.
Bikin quote ya, quote live life to the fullest di Purnamasari. Oke, baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah join online dan juga yang sudah hadir di sini. Kali ini banyak. Iya loh. Karena Jangan kita tahu Foto dulu tamunya. Ya. Iya, iya. Sampai ketemu lagi di sesi Bulan bulan depan dan saya senang kalau rame kayak gini ya. Tuh, banyak inspirasi. Apalagi kalau ada bakso gitu. Udah nunggu baksonya kemarin sebenarnya. Bulan depan nanti bakso. Oke. Terima kasih ya teman-teman yang sudah join online. Jangan lupa kita foto teman-teman yang online, bisa buka kameranya supaya terlihat wajah-wajah cantik. Minta tolong orang. Ya wajah weekend. Ini tak boleh bayar. Pasang. Nah, gitu dong. Putih udah menang juga. Mana nih Dimas? Nggak ada Dimas nih. Usuk lah. Ini ada duit Ana. Ini yang mau masuk siapa nih? Enggak tahu. Di depan kan ada orang. Security biasa security masih ada. Mirip. Oh. Saya lah, belum panik. Oh iya iya iya. Masih susah. Ada yang kita namanya juga berpas. Sini ya, masih susah. Kita sudah pasang. Apalagi udah kalau udah lewat 5 bulan. Dua. Lagi ya.